Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda kompetitif, berlatih dan berlatih adalah aktivitas rutin. Power meter menjadi teman akrab mereka. Tetapi kadang-kadang ada hal yang menyebalkan. Latihan sudah ekstra keras, segala upaya telah dikerahkan. Namun ketika beberapa kali melakukan pengujian Functional Threshold Power atau FTP, hasilnya tidak ada peningkatan yang signifikan. FTP seakan sudah mentok, tidak naik-naik. Apa yang salah? Apakah FTP memiliki batasan atas? Atau ada yang salah dalam latihan? Atau power meter sudah rusak? Memang ada kalanya latihan menyebabkan kenaikan FTP secara linier. Tetapi kadangkala FTP tidak naik sebagaimana diharapkan. FTP seakan terjebak pada angka tertentu. Langkah pertama untuk kondisi ini adalah memeriksa Training Stress Balance atau TSB. Atau secara garis besarnya, apakah ketentuan dan batasan dalam program latihan sudah dijalankan dengan benar. Bila tidak ada masalah dengan TSB, coba perhatikan hal-hal berikut ini. Monoton. Meningkatnya FTP adalah hasil dari adaptasi tubuh terhadap tekanan ketika latihan. Tetapi bila latihan yang kita lakukan itu saja, bahkan kita semakin mahir melakukan latihan tersebut, tubuh sudah mulai terbiasa dengan tekanan yang ada. Akibatnya kekuatan tubuh tidak berkembang lebih baik. Untuk kondisi ini, cobalah berlatih dengan tantangannya lebih besar dibandingkan latihan yang biasa kita lakukan. Misalnya bersepeda lebih jauh bila selama ini kita belum menaikkan jarak tempuh, atau kita bisa mengatur kembali jadwal bersepeda, memodifikasi pola latihan dengan menukar hari-hari untuk istirahat, intensitas tinggi dan sedang. Lihat hasilnya beberapa minggu. Kalau tidak juga berhasil, cobalah istirahat agak panjang, 3 hingga 4 hari. Kemudian memulai lagi rutinitas latihan seperti biasa. Menaikkan level volume oksigen maksimum. Bisa jadi di awal-awal latihan, kebutuhan energi kita masih bisa disuplai dengan baik oleh tubuh. Tetapi seiring meningkatnya FTP, kita sudah mencapai ambang batas volume oksigen maksimal kita. Dan akibatnya, suplai energi pun juga sampai di batas tertinggi. Bila kita sudah merasa FTP tidak naik-naik, walaupun variasi latihan sudah dilakukan, coba berkonsentrasi terlebih dahulu latihan untuk meningkatkan volume oksigen maksimal kita. Harap diperhatikan, meningkatkan volume oksigen maksimal adalah upaya yang sulit. Kenaikannya relatif kecil dan berpotensi membuat kita mengalami overtraining. Fokus kepada durasi. Uji FTP selama 20 menit biasanya diterjemahkan sebagai kemampuan kita mempertahankan power selama 1 jam. Nah, benarkah FTP yang kita raih bisa diterapkan dalam durasi 60 menit? Rata-rata hanya 50% dari atlet yang bisa mempertahankan power tersebut selama 60 menit. Maka ujilah apakah kita bisa mencapai durasi ideal tersebut, mempertahankan power selama 60 menit. Bila tidak, maka fokuslah latihan untuk meraih durasi yang lebih lama. Untuk sementara, lupakan dahulu FTP yang tidak bergerak tersebut. Tidak samanya durasi mempertahankan power yang konstan disebabkan kemampuan metabolisme tubuh yang berbeda. Biasanya terkait dengan kemampuan untuk menyeimbangkan produksi ATP aerobik melalui respirasi mitokondria. Latihan yang terfokus pada durasi akan meningkatkan kemampuan metabolisme tubuh. Fokus pada latihan yang lain. Walaupun tidak terlalu signifikan untuk mendongkrak FTP, perubahan fokus latihan akan menjadikan pesepeda lebih kuat dan efektif. Jangan terpaku pada latihan FTP saja. Melatih bagaimana teknik mengayuh, daya tahan,
atau bagaimana melakukan pemulihan yang lebih efektif membangun serat otot baru juga akan meningkatkan kemampuan bersepeda bagi pesepeda kompetitif. Harus diingat bahwa dalam perlombaan tidak hanya kekuatan saja yang menjadi penentu kemenangan, tetapi bagaimana mental pesepeda dalam menghadapi tekanan yang berat juga menjadi faktor penentu. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.